warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang identitas trigonometri, penjumlahan dan selisih dua sudut. Nanti kita akan belajar identitas sinus, identitas kosinus, dan identitas tangen tentang penjumlahan dan selisih dua sudut. Kita mulai dari identitas sinus. Identitas sinus, penjumlahan dan selisih dua sudut. Kalau ada sin A ditambah B, maka ini sama dengan sin lalu kali cos lalu ditambah cos dikali dengan sin. Ini tinggal ditulis A, B, A, B gitu. Sin cos, kosin, AB, AB. Kalau di sini plus, ini plus. Kalau di sini sin A dikurangi B sama dengan sin kali cos, tandanya negatif, maka ini negatif cos dikali sin. Tinggal A, B, A, B seperti itu. Jadi kalau di sini tandanya positif, ini positif. Kalau negatif, ini negatif. Dihafalkan sin cos cos sin A, B, B gitu. Contohnya, tentukan nilai dari sin 75 derajat. Maka sin 75 derajat ini bisa kita jabarkan jadi sin harus sudut istimewa, bisa sin 30 derajat ditambah 45 derajat. Lalu berdasarkan identitas ini bisa kita jabarkan jadinya ini A, ini B. Kita tulis sin dikali cos, tandanya tambah, lalu cos sin. Tinggal tulis 30, 45, 30, 45. Selanjutnya sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu adalah setengah dikali cos 45 derajat, yaitu setengah akar 2. Ditambah cos 30 derajat, yaitu setengah akar 3. Kali dengan sin 45 sama dengan cos 45 setengah akar 2. Selanjutnya kita kalikan, setengah dikali setengah akar 2 seperempat akar 2 ditambah setengah akar 3 dikali setengah akar 2, yaitu 1/4, yaitu akar 6. Sama dengan 1/4-nya kita keluarkan, 1/4 dikali akar 2 ditambah akar 6. Inilah nilai dari sin 75. Selain menggunakan penjumlahan, maka kita juga nanti bisa menggunakan selisih. Nanti hasilnya akan sama saja. Selanjutnya kita akan mencoba menentukan nilai sin 75 derajat ini dengan menggunakan selisih identitas sinus. Jadi sin 75 derajat ini sama dengan sin sudut berapa dikurangi sudut berapa yang hasilnya 75, namun kedua sudut ini harus sudut istimewa, yaitu 120 derajat dikurangi 45 derajat. Ini sebagai A, ini sebagai B. Sehingga sin A dikurangi sin B sama dengan sin A dikali cos B dikurangi cos A dikali sin B. Maka ini sin terus cos, ini kurang berarti ini juga kurang, cos, ini sin. Sin cos kosin, lalu AB AB berarti ini 120 derajat, 45 derajat, 120 derajat, 45 derajat.
Sin 120 derajat itu sama dengan setengah akar 3 dikali cos 45 derajat setengah akar 2 dikurangi cos 120 derajat sama dengan negatif setengah dikali sin 45 derajat yaitu setengah akar 2. Selanjutnya kita kalikan setengah akar 3 dikali setengah akar 2 seperempat akar 6. Lalu dikurangi negatif setengah dikalikan dengan setengah akar 2 yaitu negatif 1/4 akar 2 sama dengan 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2 sama dengan 1/4-nya kita keluarkan 1/4 dikali akar 6 ditambah akar 2 atau 1/4 akar 2 ditambah akar 6. Hasilnya akan sama saja dengan menggunakan penjumlahan identitas sinus. Berikutnya kita lanjutkan dengan identitas kosinus. Saya tulis di sini identitas kosinus. Kalau ada cos A ditambah B, maka cos dikurangi sin kali sin. Kalau di sini plus, di sini min. Ini tinggal diisi A, B, A, B gitu. Kalau ada cos A dikurangi B, maka sama cos ini negatif, maka ini plus sin tinggal tulis A, B, A, B. Jadi kalau di sini tandanya plus, maka ini min. Kalau ini min, ini plus. Oke, sekarang contoh soal. Kalau kita disuruh menentukan cos 105 derajat, maka sama dengan cos sudut berapa ditambah berapa atau sudut berapa dikurangi berapa yang hasilnya 105. Namun kedua sudut ini harus sudut istimewa. Kita coba menggunakan penjumlahan identitas kosinus menggunakan ini. Ini kita bisa menggunakan sudut 60 derajat ditambah 45 derajat. Ini sama dengan 105. Ini sebagai A, ini sebagai B. Oke. Kalau ada cos 60 derajat ditambah 45 derajat, maka cos sin. Ini plus, maka nanti min. Saya tulis cos sin gitu ya. Ini 60 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 45 derajat. Berikutnya kita tentukan cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu sama dengan 1/2 kali cos 45 derajat setengah akar 2 dikurangi sin 60 derajat setengah akar 3 dikali sin 45 derajat setengah akar 2. Berikutnya kita kalikan 1/4 akar 2 dikurangi ini 1/4 akar 6. Selanjutnya 1/4-nya kita keluarkan 1/4 akar 2 dikurangi akar 6. Oke. Sehingga nilai dari cos 105 derajat yaitu 1/4 dikali akar 2 dikurangi akar 6. Nanti silakan dicoba menentukan cos 105 derajat ini dengan menggunakan selisih dari identitas kosinus. Berikutnya yaitu identitas tangen. Identitas tangen. Oke. Kalau ada tan A ditambah
B ini sama dengan tan A ditambah tan B per, tandanya sama, kalau ini plus, ini juga plus, lalu 1 dikurangi tan A dikali tan B. Jadi yang ini yaitu kebalikan, kalau ini plus, ini min. Kalau nanti ini min, ini plus. Tapi kalau untuk yang ini sama dengan yang di sini. Ini plus, ini juga plus. Lalu bagaimana kalau tan A dikurangi B? Maka tan A ini dikurangi, maka ini juga dikurangi. Tan B per 1 ditambah tan A dikali tan B. Gitu. Oke, ini kita geser ke atas. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari tan 15. Tan 15 derajat. Kita coba menggunakan selisih identitas tangan. Kita menggunakan yang ini. Tan 45 derajat dikurangi 30 derajat. Sama dengan ini A dan ini B. Sehingga didapat ini tan A dikurangi tan B, maka tan 45 derajat dikurangi tan 30 derajat per 1 ditambah tan A dikali tan B, tan 45 derajat dikali tan 30 derajat. Sama dengan tan 45 derajat, ini sama dengan 1. Tan 30 derajat itu 1/3 akar 3 atau akar 3 per 3, lalu per 1 ditambah tan 45 yaitu 1 dikali tan 30 derajat yaitu akar 3 per 3. Sama dengan yang ini kita samakan penyebutnya, jadinya ini 3 per 3 dikurangi akar 3 per 3 dibagi dengan, kita samakan juga penyebutnya 3 per 3, 1 dikali akar 3 per 3 sama dengan akar 3 per 3. Saya tulis di atas ini. Ini jadinya 3 dikurangi akar 3 per 3, lalu pernya ini saya ganti dengan bagi begini. Ini jadinya 3 ditambah akar 3 per ini penyebutnya 3. Sama dengan 3 dikurangi akar 3 per 3. Pembagian bentuk pecahan maka dikali dibalik 3 per 3 ditambah akar 3. 3-nya bisa kita coret. Sama dengan 3 dikurangi akar 3 per 3 ditambah akar 3. Kita rasionalkan. Dikali dengan 3 kurangi akar 3 per 3 dikurangi akar 3. Kalau di sini plus, maka ini min. Sama dengan 3 dikali 3, 9. 3 dikali negatif akar 3, yaitu negatif 3 akar 3. Negatif akar 3 dikali 3, 3 negatif 3 akar 3. Negatif akar 3 dikali negatif akar 3, yaitu plus 3 per 3 kali 3, 9. 3 dikali negatif akar 3, negatif 3 akar 3. Akar 3 dikali 3 ditambah 3 akar 3. Akar 3 dikali negatif akar 3 yaitu negatif 3. Sama dengan yang atas 9. Ini jadinya negatif 6 akar 3 ditambah 3 per inilah jadinya 6 sama dengan 9 ditambah 3 yaitu 12 dikurangi 6 akar 3 per 6. Oke, ini saya geser ke atas. Oke, kita lanjutkan. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Yang ini jadinya
negatif, ini hilang jadinya akar 3. Sehingga nilai dari tan 15 derajat yaitu 2 dikurangi akar 3.